Ya, teka-teki keputusan Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK Polri sudah terjawab. Selain membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jokowi juga merombak susunan komisioner KPK. Betul sekali, dan salah satu ini yang terpilih sebagai PLT atau pelaksana tugas Ketua KPK ini adalah Taufikur Rahman Ruki. Nah, ini sebenarnya sosok ini sudah tidak asing lagi di KPK. Aris, ia pernah terpilih dulu menjadi sebagai Ketua KPK di masa pemerintahan Megawati, itu di tahun 2003 lah. Betul sekali, Cita. Dan saat ini kami juga sudah terhubung via telepon dengan Bapak Taufik. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang, apa kabar nih? Baik, apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Iya, paling langsung aja ya, Pak. Di tengah kisruh KPK Polri ini tentu beban Bapak yang diemban cukup berat, menyandang jabatan PLT Ketua KPK. Apa saja langkah yang akan diprioritaskan KPK untuk kasus-kasus lama nih, Pak? Ada dua hal yang menjadi prioritas utama saya. Nanti tentu saya akan akomodasikan, saya akan transfer kepada teman-teman yang lain. Yang pertama adalah membangun kembali spirit internal dalam bentuk soliditas di lingkungan internal, kepercayaan diri dan segala macam yang menyangkut masalah membangun kemampuan dan jati diri para pegawai di KPK dengan kejadian ini. Yang kedua yang saya ingin lakukan adalah membangun kembali komunikasi dan koordinasi dengan semua institusi yang bisa mendukung dan bisa mengembalikan peran dan fungsi KPK dalam rangka menjadi motor buat pemberantasan korupsi. Ya, jadi harus ditingkatkan seperti itu, Pak ya. Tapi ini Pak ada dugaan kriminalisasi terhadap KPK nih Pak, terutama untuk kasus BLBI seperti itu. Untuk penyidikannya, ini menurut Bapak bagaimana? Kalau dugaan, saya tidak sependapat dengan istilah kriminalisasi, tapi kalau diduga ada bahwa pimpinan atau pegawai KPK terlibat kasus tindak pidana, ya silakan aparat penegak hukumnya untuk yang menanganinya untuk melakukan penyidikan. Tentunya harapan kami bahwa penyidikan ini dilakukan secara objektif, secara hukum dengan benar, tanpa ada hal-hal yang subjektivitasnya harus dihilangkan gitu. Baik, Pak Taufik. Buat masalah. Jadi artinya masih akan dilanjutkan ya kasus-kasus lama seperti misalnya kasus Bank Senturi dan juga BLBI akan terus dilanjutkan penyelidikannya? Tentu sepanjang ada alat bukti. Tetapi buat kami adalah prioritasnya buat saya pribadi, prioritasnya adalah menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya. Untuk segera diserahkan ke pengadilan. Itu lebih penting karena orang tersangka ini supaya tidak tergantung. Sudah ada putusan pengadilan kepada mereka. Itu yang lebih penting menurut saya. Tapi tentunya tidak akan meninggalkan kasus-kasus besar lainnya sepanjang alat buktinya sudah kuat. Baik, terima kasih Pak Taufik. Terkait dengan keputusan sidang pra-peradilan Budi Gunawan ini, apakah KPK masih akan tetap mengajukan langkah-langkah hukum selanjutnya? Langkah hukum terhadap sebuah putusan pra-peradilan adalah PK. Hanya itu. Dan tentu akan kita pelajari dengan bersama-sama dengan pimpinan yang lain. Tentunya mengundang juga ahli-ahli hukum nanti apa yang bisa kita lakukan dengan putusan ini. Itu tidak bisa menjadi keputusan tunggal dari seorang Taufik Ruki, tapi harus menjadi keputusan kolektif. Iya. Pak Taufik, apa saja nih kira-kira yang akan dilakukan KPK untuk menjalani hubungan dan bekerja sama dengan Polri, ataupun sebaliknya dari Polri sendiri bagaimana kira-kira Pak? Tentunya saya harus melakukan komunikasi yang lebih intens, pembicaraan yang lebih heart to heart dengan pimpinan Polri, dengan para senior di lingkungan Polri yang masih aktif, begitu juga dengan kejaksaan, begitu juga dengan pengadilan, dan begitu juga dengan teman-teman para lawyer, para praktisi hukum. Bagaimana kita harus melakukan sinergi dalam rangka, saya kira semua pikirannya sama, yaitu memberantas korupsi. Dan oleh karena itu pikiran-pikiran yang clear dengan langkah-langkah yang sinergi perlu kita usahakan. Baik, dan untuk yang terakhir Pak Taufik, ini mengenai posisi Bapak nih, dulu kan menjadi Ketua KPK di zaman pemerintahan Presiden Megawati pada saat itu. Nah, ini dianggap sebagian pihak sebagai pertanda akan adanya apa ya, negosiasi politik Jokowi nih dalam menangani kisruh KPK versus Polri. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan atau anggapan seperti ini? Untuk mereka yang punya pikiran itu sebaiknya hilangkanlah pikiran-pikiran itu. Itu namanya a priori prejudice. Itu pikiran-pikiran yang membuat orang yang punya pikirannya akan selalu sakit-sakitan dan tidak akan berpikir waras dan jernih.
Tolong diingat bahwa undang-undang tentang KPK ini dibuat dalam pemerintahan Ibu Megawati. Tetapi dan dibentuk oleh Ibu Megawati. Kemudian sisanya pada justru pada awal-awal kami mulai bekerja, membangun institusi KPK yang fenomenal ini justru mendapatkan dukungan dari pemerintahan Ibu Megawati. Tetapi kiprah operasionalnya yang pertama mendapatkan dukungan penuh dari Presiden SBY. Di sini saya melihat bahwa komitmen dari pemerintahan, apakah itu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, apakah itu pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahan Presiden Yudhoyono, dan sekarang pemerintahan Presiden Joko Widodo, memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Ya. Tinggal kita sekarang mensinergikan. Tetapi pertama harus diawali dengan mengurangi rasa saling curiga dan saling menuduh. Itu Baik. hanya akan membuang-buang energi. Betul. Baik. Ya Pak Taufik, jadi ini komitmen untuk memberantas korupsi pastinya dan juga sinergi antara KPK, Polri dan juga pemerintah seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Taufik. KPK adalah alat negara. Karena itu tidak ada yang bersifat independen mutlak. Baik. Kita tetap harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala negara, Ya. bukan kepala pemerintahan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa KPK adalah sesuatu yang independen, maka dia tidak memahami konteks KPK sebagai komisi negara Ya, dalam baik. kaitan dengan hubungannya dengan kepala negara. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih atas informasinya dan selamat dan juga mengemban tugas yang cukup berat ini ya Pak ya. Betul sekali. Taufik Terima Rahman kasih, Ruki. terima kasih. Selamat bekerja untuk semuanya. Terima Ya, kasih terima kasih. sebagai pelaksana tugas KPK, Ketua KPK yang baru ini. Jadi memang tadi menyatakan bahwa programnya yang terbaru memang betul masih akan beberapa kasus-kasus lama terutama yang menjadi pertanyaan kita masih Akan tetap dilakukan penyidikan seperti betul, itu. apalagi kalau memang ada buktinya. Tapi yang paling penting adalah meningkatkan sinergi, kemudian menjaga kekokohan KPK sendiri secara internal supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan itu tidak ada praduga-praduga atau banyak sekali asumsi yang terjadi saat ini ya, harus diluruskan Iya. start fresh. Pastinya seperti kita itu. akan pantau terus ya perkembangannya. Betul.